Hai semua, jumpa lagi dengan Mama Indah. Di video ini Mama mau berbagi ide jualan rice ball. Tapi variasi menunya masih jarang yang jualan loh. Rice ball yang aku jual ini sangat-sangat simple. Hanya dengan satu bahan bisa menjadi dua variasi menu. Ini dia menu pertama. Dan ini dia menu kedua. Bahan utama yang dibutuhkan sangat sederhana, yaitu cukup dengan menyiapkan udang. Ini tadi aku beli 20.000 aja udah dapat segitu. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan telur ayam. Nah, semuanya nanti akan jadi 4 porsi. Sangat amat untung kan? Hanya modal 20.000 di udang dan beberapa butir telur aja udah menjadi 4 porsi rice bowl. Selanjutnya, pisahkan terlebih dahulu udang menjadi 2 bagian sama rata jumlahnya, karena kita akan memasak 2 menu yang berbeda dari bahan udangnya ini. Sekarang kita akan bikin menu yang pertama, yaitu ada udang crispy hot spicy dan telur orak-arik. Oke, kita langsung aja ke menu pertama dari rice bowlku. Ini ada udang hot spicy yang enak banget, dan aku kasih bocoran bumbunya, yaitu aku pakai tepung bumbu serbaguna dari Sasa yang rasanya hot and spicy. Bener-bener ini rekomendasi jujur dari aku, karena udang sangat cocok banget dengan tepung ini. Enak banget rasanya, tuh gurihnya lebih nendang daripada rasa yang lainnya. Terus ada sensasi pedasnya, tapi pedasnya itu nggak menyengat, pokoknya enak banget. Nah, ini aku pisah tepungnya, aku bagi menjadi tepung basah dan tepung kering. Nah, seperti biasa, pertama aku akan celupkan semua udang-udangnya ke dalam adonan basah atau tepung yang telah dikasih dengan air. Setelah udangnya ini sudah dicelupkan ke adonan basah, lalu selanjutnya aku akan memindahkan ke adonan kering, balut sampai benar-benar rata, dan pindahkan lagi ke adonan basah. Nah, ini dicelupkan ke adonan basah lagi supaya nanti kulit dari tepungnya itu benar-benar crispy, tebal, dan pokoknya enak banget. Nah, ini dicelupkan ke adonan kering kembali dan dipindahkan ke wadah yang masih kering. Nah, ini ulangi sampai semua udangnya terbalut dengan tepung. Pokoknya ini nanti jadi enak banget, kriuk. Kalau udangnya sudah terbalut dengan tepung, ini langsung aja digoreng. Nah, ini gorengnya pakai minyak yang udah dipanaskan sebelumnya dan pakai api yang sedang aja. Terus kalau warnanya sudah kuning keemasan, nanti boleh langsung diangkat. Dan jangan lupa untuk sekali dibalik-balik supaya nggak gosong. Standar aja ya ini cara gorengnya, jadi aku percepat aja. Aku yakin semuanya pasti bisa. Sambil menunggu udangnya matang, di sini aku akan menyiapkan bumbu-bumbu untuk bikin telur orak-arik. Di sini ada bawang merah, cabai rawit, telur, daun bawang, dan juga wortel. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai bawang putih bubuk, kemudian ada merica bubuk, dan juga sejumput garam. Kalau kalian ada buncis boleh juga ditambahkan. Oke, semua bahannya sekarang udah siap. Wortelnya udah aku iris tipis-tipis menjadi seperti ini supaya nanti lebih mudah matang. Oke, kita lanjut menumis semua bahan dari telur orak-arik. Di sini aku masukin atau tumis terlebih dahulu wortelnya, karena ini kan cukup lama ya nanti matangnya. Soalnya tekstur wortel itu cukup keras. Lalu aduk-aduk supaya nggak gosong. Ini pakai minyak yang sudah panas, minyaknya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak-banyak, dan pakai api kecil. Nah, untuk telurnya di sini aku akan campurkan terlebih dahulu dengan bumbu, yaitu merica dan kaldu ayam, lalu dikocok lepas.
Setelah wortelnya sudah setengah matang, giliran aku tumis cabai, bawang merah, dan juga daun bawangnya. Tapi ini ditumisnya jangan sampai layu. Aroma bawangnya udah sangat tercium. Di sini langsung aja aku masukin telur yang udah dicampur dengan bumbu dan udah dikocok lepas. Nah, sesekali aduk-aduk ya telurnya. Nah, kalau bentukannya sudah seperti ini berarti udah matang. Dan bisa kalian lihat satu butir telur aja udah banyak banget. Yang kedua, di sini aku akan bikin udang cabai garam. Sebelumnya aku marinasi terlebih dahulu udang-udangnya dengan sejumput garam, merica bubuk, dan juga kaldu ayam bubuk. Setelah dimarinasi, balut semua udangnya itu dengan tepung maizena. Di sini aku taburkan aja langsung dan dicampur-campur sampai rata. Tepung maizena ini gunanya supaya nanti saat digoreng udang-udangnya itu nggak lengket dan rasanya itu tetap kriuk, tapi kriuknya itu nggak lebih, pokoknya pas banget. Setelah dibalut dengan tepung maizena, langsung aja goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ini digoreng sampai matang tapi jangan terlalu kering. Dan sesekali dibolak-balik supaya matangnya merata. Bumbu-bumbu udang cabai garamnya ini udah aku siapkan, yaitu ada cabai rawit yang udah diiris, bawang putih, bawang merah, juga ada daun bawang. Nah, ini aku juga siapkan daun jeruk, ini aku pakai 4 helai aja, dan sebelumnya aku buang bagian tengahnya. Kemudian diiris-iris setipis mungkin daun jeruknya. Ini aromanya akan lebih enak dengan daun jeruk. Jadi jangan di skip. Setelah itu tumis semua bumbu-bumbunya. Tumis terlebih dahulu bawang putih. Ini aku pakai minyak bekas menggoreng udang ya. Aroma bawang putih, bawang merahnya tadi udah tercium. Tumis cabai dan daun bawangnya, jangan sampai layu. Nah, kalau bumbunya sudah matang, langsung aja masukkan udang yang telah digoreng tadi. Bisa kalian lihat ini penampakan udangnya cantik banget kalau dibalut dengan tepung maizena. Dan nanti meskipun sudah dingin, ini rasanya tetap kriuk. Jadi luar biasa banget tepung maizena itu. Kemudian taburin garam, sejumput micin. Jangan lupa micin ya, karena ini yang bikin enak. Tapi nggak bikin bodoh, yang bikin bodoh itu nggak belajar. Tambahkan juga dengan gula sejumput aja. Nah, kalau sudah seperti ini, aduk-aduk rata supaya bumbunya cepat larut dan sajikan. Jangan lama-lama ya menumisnya. Akhirnya menu-menu untuk bikin rice bowl ini udah siap. Di sini ada telur orak-arik yang aku bikin. Meskipun ini pakai satu telur, terlihat banyak banget. Terus ada udang crispy hot spicy dan juga ada udang cabai garam, semuanya enak. Ini aromanya bener-bener bikin lapar banget, sumpah ini enak banget. Dan ini jadi perpaduan yang pas banget. Nah, nantinya aku akan kemas ke dalam kotak rice bowl seperti ini. Pertama, isi rice box-nya dengan nasi secukupnya. Untuk saran penyajiannya, tambahkan daun selada seperti ini, gunanya untuk pembatas antara nasi dengan udang crispy-nya, supaya udangnya itu tetap kriuk meskipun wadahnya sudah ditutup agak lamaan. Selain itu, selada juga bisa mempercantik tampilan rice bowl jualanmu kan, dan bisa juga dimakan bagi yang pecinta lalapan sayur. Kemudian taruh juga telur orak-ariknya. 1 butir telur orak-arik tadi bisa sebanyak ini. Bisa dicek juga sisanya. Bisa banget dibuat untuk porsi selanjutnya. Tuh kan masih banyak sisanya. Untuk menu keduanya, saran penyajiannya masih sama. Taruh dulu daun selada di antara nasi dan lauknya. Kemudian ini aku menambahkan telur ceplok.
supaya berbeda dengan menu pertama, yaitu kan ada telur orak-arik di menu pertama. Nah, kalau menu kedua ini aku variasikan dengan telur ceplok yang semua orang pasti suka sama telur ceplok. Terus aku tambahkan udang cabai garam, rasanya bener-bener enak banget sih udang cabai garamnya ini, nano-nano, ada pedas, asin, gurih, manis dari sejumput gula tadi. Ya pokoknya enak banget, sesuai sekali dengan selera orang Indonesia. Taram! 2 menu rice bowl bikinan Mama Indah sudah siap semua. Ini sudah siap untuk dihidangkan atau dijual. Tampilannya sangat amat menggugah selera. Dari 2 bahan utama yang sama bisa dibuat variasi menu yang berbeda. Sangat amat aku rekomendasikan kalian jualan rice bowl dengan menu yang Mama bikin ini, karena rice bowl yang dijual-jual tuh pasti menunya kebanyakan ayam. Buat orang seperti aku pastinya bosen banget kalau tiap hari makan ayam mulu. Begitu juga dengan teman-teman kantorku, itu pasti bosen ayam dan ayam. Makanya solusinya kalian harus bikin variasi menu yang berbeda di jualan onlinemu. Oke, sekian ya saran-saran dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Thank you sudah menonton. Bye. Nantikan video selanjutnya.